mewawancari Bapak tentang arti bersyukur sama beribadah. Nah, jadi yang pertama tuh apa arti ibadah menurut Bapak? Nah, beribadah itu berarti kita mempersembahkan seluruh aspek kita di hadapan Tuhan. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Bapak itu untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah itu dalam kehidupan sehari-harinya Bapak? Iya, dengan yang paling sederhana adalah dengan tidak komplain. Karena komplain atau kita kita bersungut-sungut sebagai contoh, itu sebenarnya satu bentuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kasih pada kita. Nah, maka dengan cara sederhana Bapak kan bilang tidak komplain, apapun yang artinya kita bersyukur. Dan yang ketiga itu apa tantangan yang sering Bapak hadapi dalam menjaga konsistensi dalam beribadah? Ini pegang HP-nya. Yang saya sering dan jadi hambatan saya adalah mungkin waktu cukup terbatas di tengah juga berbagai kesibukan yang Bapak punya, dan juga kadang-kadang tuh rasa malas itu sangat menghambat. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apakah ada hubungan antara ibadah yang tekun dengan rasa syukur dan bagaimana contohnya? Yes, ada hubungan ya. Dalam beribadah yang tekun kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Kita pertama-tama bisa mengenal Allah lebih dalam dan kita bisa mengenal diri kita lebih dalam. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita beribadah. Oleh karena itu, beribadah itu akan memberikan kita pengenalan akan siapa kita dan siapa Allah. Oleh karena itu kita akan lebih mudah bersyukur kalau kita mengenal kalau diri kita pertama-tama adalah orang yang berdosa dan Tuhan bermurah hati untuk memberikan kita keselamatan, untuk memberikan kita anugerah. Itu tentu akan memberikan kita rasa syukur yang dalam. Terakhir ini, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda dan sama manusia akan tetap bersyukur dan taat dalam beribadah? Perhatikan sekeliling kamu dan perhatikan sebenarnya diri kamu sendiri. Kamu sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan apa-apa, tapi karena kemurahan Tuhan saja kamu dikasih hidup, dikasih nafas. Kalau kamu perhatikan orang-orang di sekitar kamu, lingkungan kamu, ada banyak sekali yang menderita. Tapi bahwa kamu nggak menderita saat ini, kamu penuh dengan apapun yang kamu butuhkan, kamu dicukupkan, itu adalah satu berkat daripada Tuhan yang kamu harus syukuri. Terima kasih Pak Arya atas waktunya. Sama. Nah, jadi di sini saya akan melakukan wawancara yang bertema tentang beribadah dan juga bersyukur. Nah, pertanyaan pertama itu, apa arti ibadah menurut Anda? Ibadah itu bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, lalu yang kedua itu, bagaimana cara Anda itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Syukur ya kita bersyukur ya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Kita bersyukur karena kita masih dengan kesehatan, dengan kita masih bisa bernapas. Rasa syukur itu kita dengan cara kita menjalankan sholat. Oke, jadi yang ketiga itu, apa tantangan yang sering menghadapi dalam menjaga konsistensi dalam beribadah? Tantangannya konsentrasi dan beribadah, misalkan sholat ya. Yang pertama itu tantangannya tuh masih ribet, banyak pekerjaan sholat. Kadang-kadang kan jadinya maksudnya tidak teratur, apalagi kalau kerja. Jadi yang keempat itu, menurut Mama itu apakah ada hubungan antara ibadah yang tekun dengan rasa syukur? Ibadah yang tekun dengan rasa syukur ada hubungannya. Dengan kita beribadah, kita itu bersyukur kepada Allah kalau kita tuh masih diberi kesehatan, diberi rezeki, masih bisa makan, masih bisa minum, bisa napas,
kita sehat itu juga kan termasuk rezeki. Oke, yang terakhir itu pesan apa yang ingin Mama sampaikan kepada generasi muda atau sesama manusia agar tetap bersyukur dan taat dalam beribadah? Pesannya ya selalu menjalankan sholat 5 waktu sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah. Jadi sekian wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih.